Saat ini berbagai masalah dihadapi dalam dunia pendidikan, diantaranya masalah moral, di mana moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Secara kasat mata, moral adalah hal-hal dan perilaku manusia yang berhubungan dengan proses sosialisasi, baik secara pribadi maupun kelompok. Dengan kata lain, manusia tidak dapat bersosialisasi dengan baik tanpa memiliki moral yang baik. Penilaian terhadap moral dapat diukur dari kebudayaan masyarakat setempat yang merupakan penanda kualitas diri. Moral merupakan produk dari budaya dan agama, di mana setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang telah terbangun sejak lama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan moral adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengubah sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai moral dan kebudayaan masyarakat setempat. Manusia yang bermoral baik maka akan dipandang sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik oleh manusia lainnya. Moral juga dianggap sebagai pedoman hidup bermasyarakat, di mana banyak memiliki hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Pendidikan moral juga dianggap penting, termasuk menurut sistem pendidikan nasional, karena pendidikan moral dapat menekan potensi menyimpang norma yang berlaku, terutama di ranah sekolah. Memberikan pendidikan moral dengan menekan pada akibatnya akan diterima bila seorang siswa melakukan penyimpangan pada norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih memperhitungkan segala tindakannya akan melakukannya. Tujuannya dalam penyuluhan ini agar siswa dapat memahami dan dapat memperkecil potensi untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah sosial baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia memiliki karakter yang sangat berlandaskan Pancasila. Setiap aspek dalam karakter tersebut didasari oleh 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini dianggap sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dapat membentengi diri dari berbagai fenomena kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Melalui pendidikan berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, mampu mencetak generasi muda menjadi warga negara yang sadar dan memahami akan hak dan kewajibannya, serta memahami ideologi secara utuh dan menjadi warga negara Indonesia yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter, serta bermoral sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kebajikan dalam pendidikan Pancasila yaitu pertama, pendidikan Pancasila yang dilakukan terlalu fokus pada pembinaan kognitif tingkat rendah, seperti menghafal dan memahami materi, sehingga mengabaikan pembinaan afektif dan konatif. Dalam idiom taman siswa, pendidikan Pancasila selama ini telah mengabaikan pembinaan rasa dan karsa. Padahal, pembinaan afektif dan konatif itulah yang memupuk kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi untuk mewujudkan suatu tanggung jawab moral. Kedua, berkaitan dengan hal pertama, yaitu menyangkut persoalan metodologi penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang lebih bersifat pengajaran, padahal internalisasi dan atau institusionalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap anak didik diperlukan juga metodologi institutional building untuk membangun lingkungan yang berpancasila atau Pancasilais. Ketiga, materi pendidikan belum tersaji dengan baik dalam pendekatan vertikal maupun horizontal. Pendekatan vertikal membutuhkan pemikiran evaluatif integratif terhadap kurikulum dan silabil pendidikan Pancasila dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sementara pendekatan horizontal memerlukan keberkaitan rumusan hubungan yang jelas antara materi pendidikan Pancasila dan materi-materi pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tumpang tindih materi yang selama ini terjadi perlu dirunut dan diurai
dengan kajian yang lebih jelas dan terpisah, tetapi memiliki kompetensi inti yang sama sehingga dapat dirunut pada kesinergian dan keintegrasiannya sebagai mata kuliah wajib umum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.